Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, Ibu Irma Ceniago cuman bisa pelongo ketika Mas Adi Praetno itu kemudian mengkritik atau menagih tentang program Gibran, yakni lapor Mas Wapres. Itu di mana sekarang. Nah, bagi kalian nih kaum-kaum pembenci akal sehat, presiden akal sehat atau Rocky Gerung, atau kalian wahai para ternak Mulyono, coba siapa di antara kalian yang analisisnya setajam Rocky Gerung? Coba siapa? Ibu yang Ceniago andalan kalian itu tidak pernah analisisnya tajam, enggak. Beda dengan Rocky Gerung. Coba perhatikan dan simak baik-baik video ini. Bagaimana analisis Rocky Gerung itu, analisanya Rocky Gerung itu tepat 100%. Kalian tidak percaya kan koplak. Mari kita simak videonya. Terkait dengan Gibran, Wakil Presiden. Gibran. Tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Dan itu yang gelap gulita dalam 100 hari kepemimpinan ini. Dulu memang sangat heroik betul. Kita melihat anak muda, umurnya belum 40 tahun, menjadi Wakil Presiden, bikin pengaduan lapor Mas Wapres. Tentu itulah yang kemudian ingin kita lihat bagaimana performa politiknya di masa-masa yang akan datang. Betul Mas Gibran itu sering bagi-bagi susu, betul sering menindaklanjuti bagaimana program makan bergizi gratis. Tapi tentu saja seorang wakil presiden mestinya peran-perannya itu harus melampaui itu semua. Ya minimal misalnya sehari 2 hari ini akan kita lihat bagaimana investigasi terkait dengan laut gaib yang ada di Kabupaten Tangerang. Saya pulang kampung, ternyata kampung saya sekalipun di Kabupaten Sumeneb paling ujung sana, Bang, ternyata banyak juga kapling-kapling pagar laut yang belum tuntas. Tentu saya sebagai rakyat biasa sangat merindukan bagaimana pemimpin-pemimpin kita, presiden dan wakil presiden, menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini pelik sepelik-peliknya. Saya nggak peduli dengan approval rating, saya tidak peduli dengan mana persepsi publik mau positif dan negatif. Yang paling penting adalah tentu saya tidak mau dengar lagi bahwa persoalan bagaimana merampas kekayaan kita di negara ini itu dibiarkan dan tidak bisa dituntas setuntas-tuntasnya. Gue baru jadi pejabat, tiba-tiba bunyi trompet, toet, kiamat ini kacau. Serius? Aduh, Noel. Kok baru jam berapa tuh bunyi trompet tuh? Pagi jam 3, jam setengah 4 waktu bunyi. Ternyata itu kan tradisi di Magelang ada bunyi trompet. Gitu loh, oh bunyi trompet. Gue pikir kan besok udah kiamat kan. Baru jadi pejabat langsung kiamat besok. Waduh. Duit akut, dukun palsu. Asik. Asik. Ini siapa yang ngedit gue? Kreatif ya. Baca mantra, gelas air putih lalu pasir disambur, lalu ternak disambur. Rakyat tidak butuh wapres, bangsa ini tenang, pemerintahan baru juga berjalan baik. Ini dari keluarga Joko Widodo itu untuk meminta Gibran mundur. Wah, bagus karena dong. kalau ini dipasangkan Bung Edi kemudian diimpeach, dasarnya ada kejiwaan. Maka negara hanya 2 pilihannya, membawa orang ini karena melakukan kebohongan ke penjara, atau kalau terbukti sakit jiwa membawa ke rumah sakit jiwa. Hanya 2 pilihannya. Sangat parah ini, Bang. Lucu dari para pembantunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. RI36 nih, dia nggak ada di mobil. Kan dikritik sama masyarakat, jangan RI begitu dong, 36. nunjuk-nunjuk. Sebetulnya kan kritiknya kan ke Pak Patwal. Dia memperburuk situasi gitu. Lah saya nggak ada di situ. Bayangin sama bosnya Patwal. Jadi kamu tadi ngawal apa? Lah saya mana tahu Pak, dianya nggak ada di mobil. Bung Rocky bilang bahwa Analisa Bung Rocky Anies tidak akan pernah memenangkan pilpres karena ada penghalangnya. Dan Bung Rocky mengatakan itu jauh sebelum pilpres dan sekarang terbukti. Dan ternyata penghalangnya itu adalah dengan mengurangi suara 03 untuk menghalangi Anies. Apakah seperti itu? Enggak begitu,
Saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang nggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gue kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang. Lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh, yang nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikit pun ruang bagi Anies itu. Dan itu artinya begitu Anies jadi presiden, 2 minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK, kan itu. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies. Anda presiden kan, persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah karena masih dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke apa namanya Ganjar, tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden itu. Karena tadi pertimbangan keamanan Jokowi itu berbahaya diasuransikan pada Anies, kira-kira begitu poinnya. Ya, itu masih sebatas. Dan 5 hakim itu memutuskan bahwa tidak ada barang bukti karena kekurangan saksi. Kan itu dalilnya kan. Sementara yang 3 mengatakan ini curang itu. Padahal sebetulnya dengan kekurangan saksi pun udah dinyatakan curang, apalagi kalau saksinya ditambah tuh pembuktiannya bahkan bisa melampaui apa yang kita bayangkan. Kan logikanya begitu kan. Yang kedua yang menarik adalah dinyatakan di situ there is no nepotism itu. Tidak ada nepotisme di situ. Oke. Artinya kita bertanya sekarang. Berarti Gibran bukan ponakan dari Paman Usman. Berarti Paman Usman bukan ipar dari Pak Jokowi. Terus jadi siapa? Gibran ini siapa? Berarti dia bukan anaknya Jokowi. Kalau tidak nepotisme, ini Gibran yang dari mana itu? Nggak, arti nepotisme itu kan kalau menggunakan kekuasaan. Tapi Bukan. kemarin disebutkan tidak terbukti kekuasaan. Bukan, menggunakan enggak, itu nggak ada urusan di situ. Nepotisme artinya ponakan, nephew. Kan bahasa Inggrisnya begitu kan? Kan dari kata itu datangnya tuh pengertian itu. Artinya ada politik keluarga di situ. Itu gampangnya secara generik kata nepotisme artinya ada politik keluarga. Itu artinya di dalam kesimpulan akhir tidak ada hubungan keluarga antara Jokowi dan Gibran. Jadi bagus juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Hubungan biologisnya dibatalkan. Kalau begitu pertanyaannya Gibran siapa? Keputusan itu diputuskan oleh 5 hakim dengan jari-jari yang bercincin berlian. Inti dari keputusan Mahkamah Konstitusi kekurangan saksi. Sebelumnya dia bilang saksinya kami batasi. Coba logikanya bagaimana? Kan Pak Soeharto bilang tidak boleh banyak saksi, cukup berapa? 19 saksi itu. Saksi dan ahli. Sekarang dia bilang kami tolak dalilmu karena kekurangan saksi. Bukan kekurangan, Anda larang ditambahnya saksi. Kan logikanya gitu coba. Jadi dia membatalkan sendiri nalar dia tuh, si Soehartoyo ini. Nah orang yang nalarnya batal itu cuma 2, atau tidak sekolah, atau dia sekolah tapi otaknya tidak cukup bercahaya dibanding cincinnya. Ayo, di antara kalian, wahai para ternak-ternak Mulyono, coba buktikan siapa di antara kalian yang analisanya setajam Rocky Gerung yang terbukti itu. Dan kalian masih tidak percaya dengan akal sehatnya. Kalian masih menganggap itu provokatif. Kan bego memang kalian, koplak memang. Wajarlah memang isi kepala kalian itu memang batu ya kan. Sudah jelas-jelas itu kebenaran masih ditolak. Terus kalian masih ingin bergelut dengan kebohongannya si majikanmu begitu. Agak lain kan. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.